Jadi beton prategang di dalam semester ganjil, ini diampu oleh Pak Sugeng dan saya, begitu ya. Jadi kita tim teaching gitu untuk memberikan perkuliahan mengenai beton prategang. Nah, teman-teman, kompetensi yang diharapkan dicapai mahasiswa itu mahasiswa mengetahui dan memahami teknologi beton prategang. Jadi ini mungkin untuk teman-teman semester 5 begitu ya. Semester 4 teman-teman sudah mempelajari struktur beton begitu ya. Nah, kemudian ini adalah materi lanjutan dari struktur beton gitu. Kemudian dasar-dasar dari mekanika bahan, kemudian ditambah dengan struktur beton, kemudian kita bisa mempelajari tentang beton prategang gitu ya. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan merencana balok beton prategang gitu. Di semester sebelumnya juga sudah ada teknologi bahan gitu kan, sudah disampaikan juga, jadi bahan-bahan dari di dalam teknik sipil gitu. Selanjutnya adalah mahasiswa tanggap terhadap perkembangan teknologi beton prategang. Jadi dari awalnya ada beton prategang itu seperti apa sampai perkembangan saat ini itu seperti apa. Nah, di dalam perkuliahan ini itu ya tidak hanya dituntut dari pertemuan sinkron seperti ini saja gitu. Mahasiswa sangat diharapkan untuk bisa mencari literasi-literasi dari selain dalam perkuliahan gitu. Selanjutnya adalah untuk deskripsi perkuliahan. Perkuliahan akan dilakukan dengan sistem daring, 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS gitu ya. Selanjutnya mahasiswa diharapkan mengerjakan tugas-tugas secara individu ataupun berkelompok. Nanti kalau misalkan asinkron itu kami berikan tugas atau materi, itu silakan dibuat untuk latihan soal dan dikerjakan. Selanjutnya reward system. Reward system itu tetap kami berikan, yaitu keaktifan mahasiswa akan diperhitungkan dan akan menjadi pertimbangan pada penilaian akhir perkuliahan, begitu ya. Apalagi ini mahasiswanya cuma 10, maka kami bisa dengan intens siapa yang benar-benar aktif, yang tidak gitu. Ya. Selanjutnya pustaka. Pustaka yang utama kita gunakan adalah bukunya Nawi gitu ya. Jadi beton prategang jilid 1 gitu ya. Itu nanti ada soft copy-nya, nanti juga akan saya unggah setelah materi. Untuk materi PPT kontra ini sudah saya berikan di Google Classroom. Nanti selanjutnya akan saya berikan PPT mengenai referensi yang pertama ini, kemudian yang kedua tentang SNI. SNI dalam beton sudah 2019 gitu ya. Mungkin teman-teman ini angkatan 2019 pada saat teman-teman maba mungkin masih menggunakan SNI beton 2013, tapi sebenarnya tidak banyak berbeda, dasarnya sama, hanya kadang penempatan, kemudian untuk subbab-subbabnya saja berbeda, tetapi intinya sama. Nah, selain dua referensi ini akan saya unggah di Google Classroom, gitu ya. Nanti teman-teman bisa unduh. Selanjutnya adalah referensi lainnya. Ini bagus untuk latihan soal nantinya seperti itu. Jadwal kuliah ini tidak ada perubahan sesuai dengan jadwal jurusan, gitu ya. Kita mulai pukul 9.20 dan mohon kalau memang sinkron menyalakan kamera, gitu ya. Selanjutnya untuk evaluasi di dalam perkuliahan beton prategang ada tugas dan post test.
kemudian ada keaktifan, kemudian kuis atau UTS, serta UAS. Gitu. Nah, di sini saya tawarkan ke teman-teman, ini prosentasenya dari teman-teman atau nanti diserahkan kepada Bapak-Bapak dosen untuk evaluasi. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, ya nanti kami yang menentukan. Mungkin tugas dibuat 99%, UAS 0,1% gitu atau gimana? Monggo silakan. Kalau tidak ada, kita nanti yang menentukan. Ya, Baik, kan saya hitung sampai 5, nggak ada, kita yang menentukan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti kami yang menentukan. Kita Pak Indra menentukan. Oke, siap Pak Sugeng. Jadi begitu ya, evaluasi diserahkan kepada Bapak dosen gitu ya. Selanjutnya adalah, nah ini yang juga kita bisa diskusikan sekarang, maksudnya tentang nanti mau asinkron atau sinkron gitu. Jadi pertemuan pertama adalah kontrak kuliah dengan tambahan sedikit review mekanika bahan nanti itu. Kemudian minggu depan masih sinkron gitu ya, tentang basic konsep. Nah, itu tentang basic konsep di dalam beton prategang begitu. Kemudian yang ketiga itu asinkron, bisa nanti tentang tugas, tentang basic konsep, dan ada 2 teori lainnya tentang basic konsep. Karena ini daring, mungkin kami membatasi untuk yang diperdalam di basic konsepnya. Ada 2 teori lainnya tentang beton prategang, itu mungkin bisa kita masukkan di dalam asinkron yang minggu ketiga. Selanjutnya di minggu keempat, yaitu tegangan izin beton dan tendon, serta material penyusun beton prategang. Gitu. Kemudian di minggu kelima, asinkron. Gitu ya. Selanjutnya di minggu keenam, itu kehilangan prategang. Jadi nanti memang di dalam beton prategang itu ada istilah kehilangan prategang. Itu seperti apa? Kita bisa mempelajarinya, dan akibat-akibatnya juga karena apa kehilangan prategang itu kita bisa mempelajarinya. Kemudian di minggu ke-7 asinkron, bisa tentang aplikasi kehilangan prategang dan tegangan izin beton itu. Selanjutnya di minggu ke-8 itu UTS atau kuis gitu. Ini opsional, bisa apa namanya asinkron ataupun sinkron begitu. Selanjutnya di minggu ke-9 kita masuk dalam desain balok prategang gitu ya, desain balok prategang. Nah, desain balok prategang ini ada beberapa macam jenisnya, maksudnya model perhitungannya itu ada beberapa macam gitu ya. Selanjutnya minggu ke-10 mungkin latihan soal dari minggu ke-9 tersebut, kemudian minggu ke-11. Jadi intinya minggu ke-9 sampai ke-12, 4 minggu ini itu adalah tentang desain balok prategang gitu. Itu yang masih ditumpu sederhana gitu. Itu sampai kuis itu dalam 1 bulan itu. Selanjutnya di minggu ke-13 balok prategang komposit, di minggu ke-14 juga sama, masih balok prategang komposit. Kemudian minggu ke-15 itu adalah review seluruh material, itu bisa asinkron. Kemudian di minggu ke-16 UAS atau evaluasi. Gitu. Dari yang pokok bahasan ini mungkin ada tambahan dari Pak Sugeng atau kita maksudnya ini reng-rengan seperti ini, maksud saya ada besok minggu depan sudah ada ini, pasti seperti ini, nonton gimana? Baik, terima kasih Pak Indrawal. Saya ingatkan teman-teman, ini pokok bahasan ini sudah disampaikan kepada Pak Indrawal dan saudara juga sudah diberikan materi. Sehingga paling tidak sehari sebelum kuliah, saudara sudah membacanya. Ya,
saudara sudah membacanya, mempersiapkan, dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saudara mungkin kurang paham, itu kita diskusikan di pas tatap muka seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kami punya rencana penilaian di sini adalah keaktifan saudara itu bobotnya 30%. Ya, keaktifan saudara bobotnya 30%. Baik bertanya maupun menjawab, itu semua ada poinnya. Nah, poinnya itu nanti akan kita ambil 30%. Jadi kalau nilai ujian 100%, itu sudah 30% dari keaktifan. Kalau saudara tidak memanfaatkan keaktifan di sini, maka itu salah saudara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai akan kita ambil dari tugas-tugas atau quiz. Ya. Itu pun juga cukup besar. Sedangkan UAS itu hanya maksimum 15%. Ya. Jadi kalau saudara aktif, saudara mengerjakan tugas, saudara ikut kuis, maka sudah 85%. 85% itu nilainya A. Gitu ya. Jadi itu saja dari pokok bahasan ini sudah disampaikan. Materi saudara bisa dapatkan, ya, saudara mempersiapkan sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, ini adalah rencana pembelajaran kita per minggunya, saudara sudah tahu. Tetapi ini tidak bagus seperti ini bisa berubah sesuai dengan kondisi nanti pada saat kita kuliah. Maksudnya apa? Kalau ternyata pada saat kita berbicara masalah konsep untuk minggu depan, ternyata karena saudara sudah mempelajari materi, sudah mempelajari soal-soal, ada kesulitan, saudara bisa berdiskusi. Konsep ini tidak cukup dibicarakan untuk satu kali tatap muka, maka akan kita tambah kuliah untuk minggu depannya. Gitu ya. Jadi kami prinsipnya pada batas minimum prinsip yang harus saudara pahami agar nanti capaian teman-teman mahasiswa yang saya cintai, tolong manfaatkan setiap kali pertemuan ini dengan saudara sudah mempersiapkan paling tidak 1 hari sebelumnya, sehingga kita bisa berdiskusi di sini. Semakin kita aktif berdiskusi, maka semakin banyak ilmu yang akan saudara dapatkan. Saya kira begitu, Pak Indrawa. Tambahan saya, terima kasih. Siapa Sugeng? Ya, selanjutnya, jadi ini memang tidak baku gitu tadi ya. Jadi kita belajar seiring bagaimana nanti teman-teman bisa memahami dari yang kami sampaikan seperti itu. Nah, kemudian saya di setiap kontrak kuliah itu menyampaikan ilustrasi seperti ini untuk metode belajar gitu ya. Jadi kalau misalkan di hari ini 27 Agustus gitu ya, kita belajar 30 menit begitu ya. Kemudian di minggu depan gitu paling tidak disempatkan mereview yang sebelumnya 15 menit begitu. Kemudian minggu depannya lagi pastikan ada tambahan lagi. Kita paling tidak mereview 10 menit. Nah, 3 bulan kemudian, 2 bulan lagi gitu, itu kalau misalkan mereview sebentar saja itu pasti masih ingat begitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya saat ini belajar gitu, kemudian 3 bulan lagi baru dibuka gitu, ya pasti susah untuk mengikuti. Sama halnya begini, mungkin ilustrasi kalau sekarang mungkin teman-teman kalau main game gitu ya. Kalau main game, setiap hari Anda main game terus gitu, pasti fasih, pasti pinter, pasti menang terus gitu. Ya sama, kalau misalkan belajar, kalau bisa seperti itu gitu ya. Disempatkan untuk mereview kemarin itu apa sih. Kalau main game juga sama teman-teman. Oh, saya kemarin kalau gini kalah, kalau gini salah gitu. Maka harus seperti ini. Nah,
belajar pun juga prinsipnya sama, gitu ya, teman-teman, gitu ya. Gitu. Selanjutnya adalah review mengenai mekanika bahan, gitu, tegangan. Saya sedikit saja memberikan tambahan tentang review mekanika bahan ini. Jadi saya gunakan dari kamera yang satunya. Nah, di sini saya kan memiliki kolom seperti ini ya, kolom seperti ini. Kemudian ada beban terpusat yang dari atas, beban terpusat aksial, beban aksial terpusat, gitu ya. Ini masih sentris. Nah, kolom ini misalkan memiliki penampang B dikalikan H. Oh, ini harusnya. Nah, kalau misalkan ada beban terpusat aksial seperti ini, itu bagaimana tegangannya? Ini adalah beban terpusat P, kemudian di sini adalah penampangnya B dikalikan H. Bagaimana kira-kira tegangan dari penampang kolom ini? Ayo teman-teman, silahkan. Kalau lebarnya B, ya, lebarnya B, tingginya H, itu kira-kira luasannya sama dengan apa? Halo. Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk luasannya berarti B kali H, Pak. Ya, BH ya. Ya, BH. Hanya adalah BH. Tahu BH? Ada yang tahu BH? Tahu ya BH ya? Ingat. A sama dengan B dikali H. A sama dengan BH. Sedangkan tegangan sama dengan, kalau gaya aksial, gimana Mas? P dibagi apa? P dibagi A. Ya, jawab harusnya tadi seperti itu ke Pak Indro ya. Tolong aktif sedikit ya. Oke, terima kasih Mas Beto. Ya, jadi tegangan P dibagi dengan A, begitu ya. Nah, ini adalah untuk tegangan sentris, begitu ya. Dan notasi tegangan pun yang pernah teman-teman pelajari itu adalah sigma seperti ini. Jadi simbolnya pun kalau misalkan di dalam mekanika bahan ataupun di dalam beton prategang sebenarnya tidak jauh berbeda. Tetapi untuk memudahkan, kalau misalkan nanti di dalam beton prategang itu tegangan itu kita simpulkan dengan F. F yang seperti ini. Itu adalah P dibagi dengan A. Jadi sama nanti. Karena ini ada F besar itu adalah untuk notasi lain lagi, begitu ya. Kemudian kalau misalkan saya memiliki masih untuk kolom yang sama, kemudian P yang bekerja itu memiliki eksentrisitas sejauh E. Kira-kira tegangannya bagaimana? Izin menjawab, Pak. Iya. Saya tegangan yang sentris ditambah N kali F per momen inersia X. Oke. Insya Allah benar, Mas. Insya Allah benar. Jadi yang pertama Anda tadi bilangkan adalah
tegangan yang sentris, gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan ini saya uraikan begitu ya. Yang pertama adalah saya memiliki tegangan yang sentris, otomatis harus begini. Begitu kan ya? Kemudian ditambah dengan, karena ini ada gaya ke atas yang sentris, maka di sini harus ada P di sini, gitu kan ya. Ini untuk menghilangkan ini, maka saya tambahkan P di sini, gitu kan ya. Nah, yang ini ternyata kan belum P dengan eksentrisitas. Maka di sini dengan eksentrisitas E ada P. Kalau teman-teman masih ingat, P dengan jarak E, yaitu atau gaya dengan memiliki jarak, kemudian di sini ada gaya lagi yang berlawanan, maka menimbulkan apa? Menimbulkan momen, begitu kan ya. Jadi ini sama halnya dengan kalau misalkan ini adalah P yang sentris, kemudian ditambah dengan akibat P dan E. Begitu. Ini uraian masih di sini, masih belum menghitung tegangannya, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan tegangannya, akibat P sentris tadi, akibat P sentris yang ini tadi, itu kan sudah tahu ya, tegangan adalah P dibagi dengan A, gitu kan ya. P dibagi dengan A. Jadi akibat yang sentris tadi, itu tegangannya adalah P dibagi dengan A. Nah, kemudian yang satunya adalah, apa Mas tadi Mas? Mas Beto, akibat Sehingga saya rumusnya N kali E per momen inersia terhadap sebuah X dibagi momen inersia. P, N kali X. Oke, itu adalah P dikalikan dengan E, kemudian dibagi dengan Momen inersia terhadap sebuah X. momen inersia terhadap sebuah X. Begini? Ya, Pak. Saya itu, Pak. Ada yang mau menambahkan lagi selain Mas Beto? Izin menambahkan, Pak. Ya. P kali E per M kali I. M, I. M-nya itu apa, Mas? Ya, Pak, momen. P dikalikan E. Mas Adi, ingat ya bahwa P kali E itulah momennya. P kali E itulah momennya. Dan momennya sudah masuk di situ. Sehingga ini yang kurang apa? Coba diingat-ingat. Ada yang bisa menambahkan lagi? Di mekanika bahan, itu kan kalau kita berbicara tegangan aksial, itu rumusnya adalah gaya aksial dibagi penampang P per A, itu tegangan aksial. Kalau tegangan lentur, itu adalah M per tegangan lentur M per W. Itu tegangan lenturnya. Tegangan lentur M per W. Nah, M-nya di sini adalah P dikalikan E. Ya. Kalau di situ dibagi I, berarti kurang apanya supaya bisa jadi W. W itu apa sih? Kenapa, Mas? W itu apa?
Yang dimaksud W. Tegangan lentur M per W. M adalah momen, ya. W-nya apa? W-nya adalah, ayo ini waktunya tinggal 7 menit tuh. Iya. Ayo Mas Mbak. W adalah section modulus atau modulus penampang, ya. Modulus penampang W itu sama dengan I per Iya, Pak. Dibagi Y, Pak. dibagi Y. Sehingga itu kurang apanya di situ? Kurang apanya? Rumusnya tadi P dikalikan E itu momen, dibagi I dikalikan Iya, Pak. dikalikan Y. Jadi begini ya. Jadi di tegangan aksial itu adalah P per A, kemudian tegangan lenturnya itu adalah M per W. Nah, di sini M-nya adalah P dikalikan dengan E, kemudian W-nya adalah I dibagi dengan Y. Maka rumus tegangannya di sini menjadi P per A plus minus P dikalikan E dikalikan Y per I. Ya. Kenapa ini plus minus? Karena Karena arah momen. karena begini. Pada saat ini ada momen ke seperti ini, yang mengalami tekan adalah yang kanan apa kiri? Kanan, Pak. Kanan. Jadi ini adalah mengalami tekan gitu ya. Kemudian yang mengalami tarik adalah yang sebelah kiri. Maka nanti di serat kiri itu adalah menggunakan yang plus, kemudian yang kiri adalah yang minus. Yang nanti tergantung kondisi dari penempatan beban atau kolomnya itu seperti apa. Begitu ya. Mungkin sekilas review mekanika bahan adalah seperti ini. Tambahan. Ya, saya kira ini adalah salah satu review mekanika bahan yang sekilas saja. Tolong saudara pelajari lagi rumus-rumus tegangan pada mekanika bahan yang sudah saudara pelajari, dan saya yakin saudara sudah lulus. Saudara buka lagi bagaimana pengaruh tegangan aksial itu seperti apa, tegangan lentur itu seperti apa. Lalu bagaimana kalau aksial dan lentur itu digabungkan, itu tegangannya seperti apa. Prinsip-prinsip tarik dan tekan itu bagaimana. Mana yang kita tentukan sudah sebagai daerah seratnya tertarik, mana daerah serat tertekan. Itu yang perlu saudara pelajari. Ya, coba saudara buka lagi di mekanika bahan, ya, mekanika bahan, saudara lihat. Insya Allah minggu depan akan kita jelaskan di basic konsepnya lebih detail lagi, begitu. Dan mudah-mudahan saudara sudah mempersiapkan sehingga akan lebih mudah untuk bisa menjelaskan masuk ke basic konsep untuk betul tegang. Kalau saudara belum mempersiapkan, ya, maka Anda akan kesulitan seperti saat ini. Yang ternyata yang aktif, yang bertanya hanya bisa menjawab hanya 2 orang, yang lainnya diam saja. Artinya 2 orang yang dapat nilai, ya, yang lainnya tidak. Ya, saya minta saudara mempelajari mekanika bahannya, saudara persiapkan materinya. Insya Allah minggu depan kita akan bicarakan tentang basic konsep tentang betul tegang. Saudara lihat basic konsep itu seperti apa? Lihat di buku referensi yang sudah disampaikan oleh Pak Indra. Saya kira begitu, Pak Indra. Oke, matur nuwun Pak Sugeng. Ini juga waktunya tinggal 2 menit. Mungkin nanti memang kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom. Setelah ada, saya sebentar lagi akan mengunggah materi mengenai referensi dan materi minggu depan. Seperti itu ya, Mbak Mas.
Baik, Pak Indra. Nanti kita bisa akhiri. Oke, kita bisa akhiri pertemuan kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.